Kalian tahu nggak AirAsia? Iya, AirAsia. Penerbangan yang menawarkan tambang murah di seluruh dunia. Pasti ramai di antara kalian yang mikir kalau AirAsia itu adalah milik syarikat di Eropa. Sama ada itu Amerika Syarikat atau syarikat penerbangan milik negara sendiri. Nah, ini aku kasih tahu. Itu salah ya. Sebenarnya AirAsia adalah milik perusahaan Malaysia. Hub utama AirAsia berada di KLIA. Tahu nggak Touch and Go itu milik siapa? Milik Malaysia. Ternyata Malaysia itu owner kepada Touch and Go. Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Mikir kamu Cipa. Kau kira Malaysia ya ke pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada bahasa Melayu? Khususnya Pontianak, ya? Bahasa Melayu mirip benar macam Sarawak, ya? Kalau kau mau tahu, amin main kau ke Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video yang kebetulan sudah di-tag, di-share di TikTok. Mas Farhan disuruh ngebahas tentang produk atau yang beredar di sekelilingan kita yang kita tidak tahu para sahabat dan teman-teman. Itu produknya miliknya siapa. Yang pertama, Touch and Go para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan mengenal Touch and Go itu dari halaman web di Facebook dulunya. Katanya boleh kirim uang ke Indonesia dengan sangat mudah dan juga gaji boleh diselipkan di sana langsung ditransfer ke kampung halaman. Makanya Mas Farhan langsung download aplikasi itu. Dan juga di situ syarat-syaratnya mengajukan identitas seperti paspor, kalau bekerja mengajukan paspor, kalau orang sini ada tulisan IC macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi di situ sudah verifikasi semuanya sudah terbuka, boleh digunakan di Malaysia dan kabarnya juga di seluruh Asia sekarang, di Asia Tenggara sekarang boleh digunakan para sahabat Touch and Go itu. Jadi tiba-tiba Mas Farhan muncul di sebuah beranda Mas Farhan dan juga di-share di TikTok Mas Farhan bahwasanya Touch and Go itu miliknya Malaysia. Mas Farhan terkejut kan, kaget kan, apa benar miliknya Malaysia gitu kan. Wow, memang terbaiklah Malaysia ini kan, ada banyak produk buatan di Malaysia ini yang banyak orang yang tidak mengenali dan juga tidak tahu para sahabat dan teman-teman. Dan akhirnya Mas Farhan sudah tahu bahwa yang Mas Farhan gunakan selama ini Touch and Go untuk bertransaksi di Malaysia itu miliknya Malaysia. Dan di sini juga ada lagi suatu mesti kayak bisnis besar seperti penerbangan ya, AirAsia. Kalau Malaysia Airlines, mereka sudah tahu Malaysia Airlines itu kan sudah miliknya Malaysia macam itu. Tapi kalau AirAsia dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah, dan tak tahunya itu pun juga milik Malaysia para sahabat dan teman-teman. Miliknya Malaysia gitu kan. Kok bisa ya banyak miliknya Malaysia macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan memang penerbangan untuk AirAsia tiketnya memang sangat-sangatlah murah. Memang sangat terjangkau. Ketika nak balik kampung, kalau memang duit tak cukup, kalau tak order tiket Malaysia Airlines, kalau duit nipis, boleh order AirAsia karena harganya sangat berbaloi dan juga murah. Dan tak tahunya produknya miliknya orang Malaysia juga macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Biar tidak gagal fokus, tonton sampai habis. Ini dia videonya.
Kalian tahu nggak AirAsia? Iya, AirAsia. Penerbangan yang menawarkan tambang murah di seluruh dunia. Pasti ramai di antara kalian yang mikir kalau AirAsia itu adalah milik syarikat di Eropa. Sama ada itu Amerika Syarikat atau syarikat penerbangan milik negara sendiri. Nah, ini aku kasih tahu. Itu salah ya. Sebenarnya AirAsia adalah milik perusahaan Malaysia. Hub utama AirAsia berada di KLIA 2 dan mempunyai hub kedua di beberapa negeri seperti di Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Johor, dan Langkawi. Tahu nggak kalau AirAsia telah melebarkan sayapnya di pesada dunia, termasuk di Indonesia. Keren kan Malaysia? Punya pesawat tambang murah, harganya terjangkau, dan menjadi pilihan utama di seluruh dunia. Nah, kalian tahu nggak? Anak perusahaan dari AirAsia ini adalah AirAsia X, Indonesia AirAsia, Filipina AirAsia, Thailand AirAsia, Thai AirAsia X, AirAsia India, AirAsia Japan, AirAsia ZIS, dan Fly ASEAN Express. Kalian bisa bayangin nggak? Kalau negara sekecil di Asia ini punya pesawat menjadi pilihan utama untuk semua negara. Malaysia itu keren banget. Guys, tau nggak Touch and Go? Iya, Touch and Go. Yang selama ini kita pakai. Kupikir selama ini Touch and Go itu milik China, Amerika Syarikat, Singapura, Australia yang bisa dipakai di seluruh negara. Ternyata salah. Tahu nggak Touch and Go itu milik siapa? Milik Malaysia. Ternyata Malaysia itu owner kepada Touch and Go di bawah CIMB Bank. Keren nggak sih? Kalian lihat ya. Ini buktinya. Ini buktinya. Dari Wikipedia yang aku jumpa, benar-benar ternyata Malaysia itu keren. Sampai di Indo, di Singapura, Brunei itu sudah pakai Touch and Go milik Malaysia. Negara sekecil ini punya aplikasi yang sangat meluas penggunaannya. Justru di seluruh negara. CIMB Bank itu ada di Indonesia, di Thailand, di Filipina, ya, di Singapura, di Brunei. Keren. Malaysia so keren. Makanya kalau ngomong bahasa Melayu cocoknya di Malaysia saja Cipa, jangan di Indonesia. Mikir kamu Cipa. Kau kira Malaysia ya ke pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada bahasa Melayu? Khususnya Pontianak, ya? Bahasa Melayu mirip benar macam Sarawak, ya? Kalau kau mau tahu, main kau ke Pontianak. Kan kau tahu konten aku tentang apa? Tentang bahasa Melayu, ya? Kenapa pula jadi heboh benar gak ni perkara bahasa Melayu? Kau kira ke Malaysia ya pakai bahasa Melayu? Kau kira Indonesia ni tak ada orang pakai bahasa Melayu, ya? Pontianak salah satunya bahasa Melayu. Banyak, ya? Kota-kota lain tu banyak pakai bahasa Melayu, ya? Daerah Jambi, Sumatera, sama Riau pakai Melayu gak? Kau kira Malaysia ya? Indonesia tu ada gak? Main-main kau sini. Main-main kau kurang jauh sayang. Sini bang, iya. Dari sini juga. Video memperlihatkan Direktur Utama PDAM Bangkalan Sobirin Hasan duduk di atas bambu ditandu oleh warga di tengah banjir viral di media sosial. Sobirin tampak duduk di atas ember cat berwarna putih di atas rakit bambu itu. Sementara warga mendorong dan menarik rakit tersebut untuk menerjang banjir. Waduh, takut kena air nampaknya Bapak Sobirin ini. Diketahui Sobirin tengah melakukan inspeksi ke lokasi rumah pompa yang terendam banjir akibat level air sungai Tangkel melebihi pagar pembatas. Hal tersebut mengakibatkan distribusi air bersih ke sejumlah rumah pelanggan terganggu. Itu dia para sahabat dan teman-teman yang penasaran ya bahwasanya miliknya perusahaan Malaysia. Dan Mas Farhan dulu mengira itu seperti Touch and Go miliknya Singapura ataupun China macam itu kan. Karena Mas Farhan download itu tak mengira lah miliknya siapa. Yang penting memudahkan saya untuk transfer uang ke Indonesia dan juga bertransaksi saat berada dekat Malaysia seperti kedai runcit. Bahkan di restoran-restoran juga ada QR-nya juga seperti Maybank dan juga Touch and Go juga sekarang kayak sudah menyeluruh para sahabat dan teman-teman. Dan bahkan juga di
jual di kaki lima seperti jual seperti di pasar malam gitu. Itu semuanya sekarang sudah menggunakan touch and go para sahabat untuk mempermudah transaksi dan juga tidak memperbanyak uang cash macam itu para sahabat, boleh menggunakan touch and go atau QR juga macam itu. Dan di situ juga ada sebuah video yang tadi memaparkan bahwasanya pesawat yang kita naiki ketika pulang ke Indonesia, budget kita tak cukup ketika balik bercuti dengan balik mendadak gitu kan, ada keperluan apa di kampung, biasanya kita order Malaysia Airlines atau Garuda Indonesia macam itu. Kita karena tak cukup uang, kita lebih berbaloi beli tiket Air Asia. Air Asia itu memang penerbangnya juga sat-sat juga, jarang untuk delay macam itu para sahabat, karena Mas Farhan banyak kali lah, karena menurut Mas Farhan harganya lebih murah dibanding membeli tiket Malaysia Airlines macam itu. Dan juga itu kan juga produknya Malaysia macam juga para sahabat, dan sangatlah berbaloi, harganya sangat bersahabat macam itu, Malaysia Airlines dan juga Indonesia Garuda Indonesia, dan juga lebih murah Air Asia. Memang Air Asia itu lebih berbaloi harganya, dan tak tahunya ternyata miliknya Malaysia para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini sahaja para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.